bertugas di Jambi. Jadi mungkin setahun terakhir ini saya pindah ke Pogi Banten untuk ya bertugas di daerah Tangerang Selatan. Kebetulan ini ada acara yang luar biasa sekali diadakan oleh Pogi Banten dan sponsor dari Mindre mengenai peran AI dalam profesi kita. Jadi alhamdulillah saya dipercaya untuk membawakan satu topik. Tentu saja ini saya izin dulu pada senior saya, Dr. Wisnu, untuk membawakan topik ini karena mungkin beliau lebih paham tentang ini karena udah lebih senior dari saya untuk menjalankan uh, IVF ini. Jadi uh, seperti yang saya sampaikan tadi, peran AI pada profesi kita. Jadi kebetulan saya konsultannya adalah fertilitas endokrinologi reproduksi dan lebih fokus lagi ke IVF atau bayi tabung. Tadi kita lihat bersama apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Maya dan Dr. Wiku tentang bagaimana perkembangan teknologi yang akhirnya nanti kita sendiri berpikir jangan-jangan tugas kita bisa diambil alih oleh teknologi, oleh AI. Nah, kebetulan kalau di kami bidang fertilitas, AI ini atau teknologi ini memang sudah banyak berkembang. Terutama pada kasus-kasus bayi tabung, misalnya ada time lapse, embryoscope, di mana mereka memilihkan embrio yang baik untuk ditransfer dengan kemungkinan kehamilan tinggi. Jadi nanti kita lihat. Tapi kalau untuk tools USG-nya sendiri mungkin ya untuk Mindre saya lihat ada beberapa aplikasi atau beberapa software atau beberapa teknologi AI yang disematkan di USG-nya untuk membantu kita dalam menentukan keputusan-keputusan dalam melakukan program bayi tabung. Jadi sepertinya peran dari AI memang akan besar, tapi peran kita sebagai operator juga sangat dibutuhkan. Jadi nggak mungkin AI akan menggantikan manusia. Kalau saya lihat ya, cuman nggak tahu kita nanti ke depannya. Jadi eh, saya mulai, ini yang menjadi fokus kita, di mana ya kita harus sadar bahwa sekarang adalah era baru dari kedokteran, khususnya kedokteran reproduksi. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Kita harus berjalan bersama dengan teknologi ini. Jadi tantangannya adalah kalau untuk bayi tabung, kompleksitas dari prosedur bayi tabung itu di mana dia butuh presisi tinggi dan efisiensi kerja. Karena mulai dari menentukan dosis sampai melakukan pemantauan respon sampai kita memutuskan kapan kita harus panen, kemudian akhirnya kita harus lakukan embrio transfer, itu semua butuh perhitungan yang presisi untuk meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Jadi nanti untuk solusinya ya perkembangan teknologi ini akan sangat membantu di mana integrasi dari artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi prediksi dan keputusan dari klinisi. Kemudian teknik pemantauan dan pengukuran folikel, pemantauan dan pengukuran dari endometrium. Ini konsep yang sangat dibutuhkan dalam kita melakukan bayi tabung ya. Ini nanti saya akan jelaskan dulu sedikit mungkin tentang prosedur dari bayi tabung, manualnya bagaimana kita melakukan tindakan USG, dan nanti terakhir adalah bagaimana alat ini akan membantu kita dalam proses itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang berkecimpung langsung untuk bayi tabung, ada yang mungkin rutin melakukan IUI, karena itu juga akan sangat berperan. Ya, jadi proses bayi tabung kita sendiri tahu bahwa prosesnya dimulai dari tahap stimulasi, induksi ovulasi, kemudian dilakukan ovum pick up, sampai dengan setelah dilakukan ovum pick up ini dilakukan ICSI, kemudian dilakukan ICSI, kemudian dilakukan penyimpanan embrio atau dilakukan transfer. Nah, ini semua dari tahap mulai stimulasi sampai dengan dilakukan transfer itu membutuhkan alat bantu, data bantu yang membuat kita bisa presisi bahwa kita benar-benar akan mendapatkan angka kehamilan yang cukup tinggi.
Nah, ini berita yang luar biasa, ya, bahwa sejarah baru nih, bayi pertama dunia lahir dengan berbasis AI. Jadi kita membayangkan bahwa manusia tidak terlibat sama sekali, terus berhasil nih sudah terjadinya kehamilan, terus lahir bayi. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah proses AI ini bukan full dari awal sampai akhir. Tapi dia memberikan data-data yang membuat seorang dokter bisa memberikan rekomendasi sehingga terjadi kehamilan. Jadi mungkin yang akan membantu di mengecilkan bias. Jadi dengan AI ini, kalau kita sendiri masing-masing gitu melakukan pengukuran mungkin bisa beda-beda 1 mili, 2 mili itu bisa ya. Makanya kita punya diskrepansi itu plus minusnya. Nah AI ini akan membantu kita dalam membuat standar yang benar. Jadi kalau kita memberikan gambaran yang baik, dia akan memberikan standar pengukuran yang sudah sesuai dengan benar. Tapi seperti tadi Dr. Wiku sampaikan, dia tidak bisa memberikan kesimpulan, keputusan, mana yang akan kita ambil misalnya, mana yang akan kita lakukan transfer, tetap dia hanya bisa sampai mungkin memberikan rekomendasi dari data-data yang ada. Jadi bias itu yang dikecilkan, bias perbedaan antara masing-masing operator itu akan mengecil dengan adanya AI. Jadi walaupun beritanya bayi AI pertama sudah lahir, ya sebenarnya prosesnya sih tetap ada tangan manusia di situ. Ya tentu yang paling besar ya tangan Maha Kuasa ya. Nah jadi ini, jadi AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia bisa digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. Itu kita harus paham. Jadi jangan sampai kita tidak ngerti AI. Mohon maaf, walaupun tadi Mas Wiku bilang Mas Wiku udah sepuh padahal masih 17 tahun. Jadi rasa-rasanya memang harus belajar AI ini. Jangan sampai kita nggak ngikutin. Karena ya kita akan digantikan oleh anak-anak muda yang mungkin akan lebih ngerti AI dibanding kita. Oke, kita masuk. Mungkin agak cepat, nggak terlalu lama, karena ini sebenarnya uh, hal-hal basic yang mungkin mohon maaf semua teman-teman sejawat, senior dan guru sudah tahu di sini. Uh, Bagaimana peran AI dalam IVF, tapi istilahnya secara manual bagaimana nih kita. Jadi bayi tabung itu yang pertama adalah pentingnya kita melakukan stimulasi. Dari stimulasi itu biasanya USG itu akan membantu dalam kita awal-awal pre-stimulasi itu kita scanning, kita melakukan pemeriksaan secara umum bagaimana kondisi genitalia internanya. Kemudian yang penting lagi kita lihat bagaimana folikel antralnya, berapa jumlahnya untuk kita menentukan nanti dosisnya seperti apa. Nah, AI akan membantu kita dalam mengidentifikasi folikel secara otomatis, kemudian nanti dia akan membantu monitoring endometrium, kemudian dia akan membantu dalam evaluasi kualitas embrio, tapi ini tidak dengan alat WSG. Ada alat namanya embrioskop, di mana kita meletakkan embrio di situ. Kalau dulu embriolog harus keluarin terus lihat. Kalau ini dia cukup ditaruh aja udah lihat tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima seperti apa, terus keluar tuh nanti dia bilang rekomendasinya mana yang good, mana yang poor. Jadi dia yang melihat pembelahan selnya, melihat bentuk embrionya dan sebagainya. Nah ini nanti akan mengurangi variabilitas antara operator. Ini yang terpenting sebenarnya ya. Kemudian aplikasi klinisnya nanti kita lihat bersama saat kita hands on. Untuk USG Mindre ini disematkan ada smart follicle tracking, ada smart era namanya untuk endometrial assessment. Nah, kalau pada embryoskop nanti ada embryo selection. Tapi kalau untuk USG dua ini yang akan sangat membantu dalam proses atau pelayanan bayi tabung atau IUI mungkin. Nah, ini secara umum bagaimana kalau ada pasien infertilitas, tentu saja semua kita sudah tahu ya. Kita anamnesis. Oh, kenapa ini? Nah, jadi kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik,
baru kemudian kita menentukan diagnosis dan menentukan terapi. Nah, nah ini saya fokus ke pemeriksaan ultrasonografinya, di mana kalau pasien-pasien tadi kita udah tahu infertilitas, kemudian kita lakukan assessment dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik, kemudian kita biasa melakukan pemeriksaan penunjang USG. Yang penting dilihat pertama kali adalah scan secara umum genitalia interna, mulai dari uterus, cervix, endometrium, tuba fallopi, dan ovarium. Kita lihat apakah ada kondisi-kondisi patologis, apakah ada kondisi-kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian lebih khusus lagi kita akan melihat untuk penanganan infertilitas adalah kondisi dari ovarium dan kondisi dari endometrium. Nah, kalau kondisi dari ovarium tentunya kita akan melihat ini ada di fase apa fase ovariumnya, apakah fase folikuler atau mid cycle, fase ovulasi atau fase luteal. Jadi kadang-kadang pasien itu datang belum tentu di fase yang kita inginkan. Misalnya biasanya kalau untuk kasus-kasus infertilitas kita mengharapkan pasien pada awal pemeriksaan datang di fase awal, yaitu fase preovulasi untuk kita lihat kondisinya. Tapi untuk pemeriksaan USG, untuk kasus-kasus infertilitas tentu kita harus sinkronisasikan pasien datang di fase apa. Belum tentu kalau kita lihat ada kista fungsional tapi dia ada di fase folikuler awal, ya berarti bukan sesuatu yang kita anggap normal. Tapi kalau dia datang di mid cycle, kita lihat ada folikel dominan, ya berarti dia normal. Jadi tetap kita ikutin secara fisiologisnya seperti apa. Ini yang AI nggak bisa. Ini yang AI tidak bisa akan ambil alih dari kita sebagai operator, karena kita harus sesuaikan kondisinya, ya. Nah, kemudian endometrium juga sama. Pasien datang pada fase apa, kemudian kita lakukan USG, kita lihat apakah dia datang di fase awal, tentu gambarannya beda. Apakah dia datang di minggu kedua, apakah datang mid cycle, atau dia datang setelah pasca ovulasi. Nah, ini nanti setelah kita pahami, kita akan sangat terbantu dalam menentukan evaluasi pada kasus-kasus tata laksana bayi tabung misalnya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu dari gambaran-gambaran tertentu yang istilahnya secara reseptivitasnya ini tinggi nih gitu. Nah, ini kita masuk kapan kita melakukan pemantauan pada prosedur IVF, yaitu ada 4 tahap, sebelum stimulasi, saat OPU, dan saat ET. Saat stimulasi kita berharap untuk mengetahui cadangan dari ovarium itu, karena akan menentukan protokol dari stimulasi yang kita pilih. Menentukan juga berapa dosis obat stimulasi yang kita berikan. Kemudian pada saat stimulasi, kita ingin mengetahui respon dari sel telur tersebut terhadap obat-obat yang kita berikan, apakah bagus atau tidak. Menyesuaikan dosis, kemudian menghindari komplikasi, jangan sampai stimulasi yang kita berikan malah terlalu berlebihan, jadi hiperstimulasi, itu bahaya. Kemudian nanti pada saat OPU, USG akan membantu untuk guiding tindakan aspirasi dari oosit dan mendeteksi kemungkinan adanya komplikasi, sehingga USG dengan memberikan tampilan gambar yang baik sangat dibutuhkan. Kemudian pada saat embrio transfer dibutuhkan untuk pemantauan endometrium optimal dan penempatan embrio yang baik. Kalau kita salah menempatkan embrio, usaha dari awal sampai akhir juga akan sia-sia. Jadi ini perlu sekali USG dengan resolusi yang baik untuk kita benar-benar bisa menentukan di mana kita akan menempatkan embrio tadi. Nah, ini dari prosedur awal kita lihat dari USG, ini standar ya, USG biasa 2 dimensi, kita bisa lihat AFC-nya berapa, biasanya dikombinasikan dengan AMH, itu untuk kita tahu berapa dosis yang akan kita berikan untuk stimulasi IVF, atau teman-teman mungkin melakukan inseminasi intrauterin, itu biasanya akan membantu sekali untuk melakukan pemantauan awal. Nah, jadi nanti kita akan menentukan dosis. Nah, ini tampilan nanti secara mungkin tampilan AI dari smart follicle-nya Mindre. Nah, itu akan sangat membantu.
Kalau kita melakukan scanning, kadang-kadang kalau secara manual ada folikel antral yang kelewat, mungkin secara dengan menggunakan Mindray ini di scanning secara otomatis ketangkep semua tuh folikelnya, ya. Jadi sangat akan membantu dalam kita melakukan pelayanan. Nah, ini profil dari pertumbuhan folikel alami ya. Kita lihat di sini berapa pertumbuhannya sampai dengan kita harapkan pada saat preovulasi itu mendekati 20 mm ya. Biasanya laju pertumbuhannya 1 sampai 3 mm per hari dan biasanya akan dilakukan maturasi saat folikel itu 18 mili. Nah, ini teknik pengukuran folikelnya biasanya kita secara manual akan cari gambaran yang baik untuk kita bisa mengukur diameter dari folikel. Biasanya kita menggunakan 2 ukuran ya. Nah, ini nanti secara otomatis bisa muncul pada smart follicle itu. Jadi kalau kita udah kasih gambar yang baik, kita tinggal klik smart follicle-nya, dia akan ngukur sendiri tuh berapa follicle, berapa diameternya. Ini akan menentukan apa? Respon, menentukan kapan kita mau maturasi. Respon apa? Karena kayak tadi ada tuh, misalnya per hari harusnya harapan kita maju 2 mili. Dia datang misalnya 4 kali suntik, ternyata ukurannya masih 10 mili, 2 kali suntik lagi, dia datang ukurannya masih berapa. Nah, ini masalahnya mili hitungannya. Jadi presisi itu dibutuhkan banget. Jadi kalau misalnya memang bisa terukur dengan baik, akan sangat membantu apakah kita memutuskan untuk menaikkan dosis atau tetap dosis atau kadang-kadang turunin. Kalau sekarang kan biasanya kita masih tetap kombinasikan dengan kadar hormon ya. Jadi kalau kita lihat ukuran kita terus kadar hormon berapa itu kita kombinasi terus kita hitung mau adjust dosis atau dosis tetap atau bagaimana. Nah, kalau nanti USG sudah saking powerfulnya bisa aja pemeriksaan hormonal minggir dulu. Bisa aja mungkin. Nah, ini yang kalau misalnya dari segi volume ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti dia langsung kasih unjuk tuh ukuran folikelnya sampai ke volumenya. Nah, biasanya folikel matur itu volumenya antara 3 sampai 7,5 cc ya. Jadi kita bisa nentuin kalau misalnya target kita maturasi biasanya kalau misalnya ukuran 18 mili ke atas ada 2 folikel. Selama ini kita hitung manual, ya dengan ini presisi akan lebih baik lagi karena kadang-kadang dengan hitungan manual ada bias-bias tertentu saat kita opu banyak kita masih dapat sel telur yang imatur. Jadi agak disayangkan kalau itu terjadi. Jadi misalnya dengan ada teknologi ini mungkin itu bisa lebih baik. Nah, ini ya tujuan dari evaluasi dengan USG itu kita lihat untuk folikel ukurannya, kemudian kalau secara kita melakukan IUI kita lihat tuh ada cumulus ovorus biasanya 12-24 jam sebelum ovulasi kan muncul tuh. Jadi kita lebih presisi lagi kapan melakukan IUI-nya misalnya untuk IUI ya. Tapi kalau untuk IVF mungkin ya kita memutuskan kapan kita lakukan maturasi tadi ya. Terus lihat volume dari folikel dan vaskularisasi dari verifolikulernya. Nah, ini semua bisa muncul tuh dengan program Smart Follicle ya. Nah, ini ya biasanya yang kita lihat kalau teman-teman praktisi IUI lihat ada cumulus ovorus ini biasanya 11 sampai 24 jam kemudian akan terjadi ovulasi. Jadi biasanya tinggal nentuin kapan mau dilakukan inseminasinya misalnya. Nah, ini juga kalau verifolikuler vaskularisasi ini sangat menentukan. Biasanya kalau sebelum HCG ini kita lihat ini angka apa namanya RI-nya rendah di bawah 0,5 itu biasanya akan meningkatkan terjadinya kehamilan pada program-program IUI ini ya. Nah, itu kalau dari sisi folikelnya. Sekarang dari endometriumnya bagaimana? Peran USG dalam menilai reseptivitas dari endometrium. Dari penelitian-penelitian banyak yang mengatakan dari ketebalan saja, dari ketebalan dengan pola trilaminar. Dengan ketebalan di atas 7 mili, reseptivitasnya akan meningkat. Ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa ketebalan di bawah 6,3 mili akan secara statistik menurunkan angka kehamilan atau reseptivitas dari endometrium itu sendiri turun ya. Nah, kemudian morfologi trilaminar ini akan sangat membantu sebagai prediktif
dari reseptivitas endometrium itu sendiri. Ini contohnya. Nah, ini untuk mengukur ketebalan dari endometrium itu usahakan dapat potongan yang baik. Kemudian nanti diukur. Ini pola trilaminernya ya. Biasanya trilaminar ini terbentuk karena pengaruh estrogen itu. Ketika dia menjadi ekogenik, biasanya sudah terjadi ovulasi, mulai terjadi ekogenik. Makin ekogenik dia, makin ekoik dia, berarti pengaruh progesteronnya sudah terlalu besar. Biasanya ovulasi udah jauh banget kelewatan. Jadi kemungkinan untuk window implantasinya udah makin bergeser biasanya. Jadi, nah ini dalam mengukurnya, ya kita lihat ada lapisan fungsionalnya, kemudian ada lapisan basalnya, kemudian ini myometriumnya. Yang kita ukur sebagai tebal endometrium adalah longga endometrium ini. Jadi pada fase folikuler ini yang kita harus tahu ada pola triple line dengan hipoekogenik ketebalan 7-9 mili. Jadi ini sangat membantu kita dalam memutuskan kapan kita melakukan adjusting synchronize dari usia endometrium dengan usia embrio yang mau kita transfer kalau pada kasus-kasus bayi tabung ya. Nah ini bisa dilihat juga kalau dengan USG yang baik ya kita bisa melihat sirkulasi dari arteri dan vena di sekitar myometrium sampai dengan endometrium. Karena ini akan terlihat juga ada grade endometrium, ada grade A, grade B, grade C. Dengan vaskularisasi yang baik pada endometrium itu juga meningkatkan reseptivitas dari endometrium. Kita bisa ukur vaskularisasi flow index-nya juga. Kalau vaskularisasi flow index biasanya di bawah 0,24 sebelum hari HCG, biasanya kemungkinan untuk terjadinya kehamilan itu lebih tinggi. Nah, ini dia ngikutin secara fisiologis ya, seperti ini. Ini endometrium, ini siklus folikel. Selama ini sinkron, kemungkinan terjadinya implantasi ada di fase ini. Jadi gambar endometriumnya kurang lebih makin tinggi estrogennya, dia akan makin trilaminar, kemudian ada ekogenik sedikit saat ovulasi karena progesteron sudah muncul. Ketika dia hiperekoik begini, kemungkinan sudah lewat fase implantasinya. Reseptivitasnya udah rendah sekali. Nah ini AI nggak bisa mutusin. Ini keilmuan kita sebagai dokter kandungan, keputusan kita sebagai expert di bidang kandungan, dengan dibantu data dari AI, harusnya harapannya adalah outcome yang lebih baik untuk pasien-pasien yang kita layani. Itu tujuannya. Ya ini mungkin itu ini macam ya kalau kita scanning secara umum ya, nanti mungkin dokter Fer nanti yang lebih detail untuk kasus kelainan dari terus. Nah ini gambaran zona vaskularisasi dari endometrium. Jadi ini zona 3-4 ini disinilah biasanya prediktor paling tinggi untuk berhubungan dengan konsepsi ya. Jadi makin banyak vaskularisasi yang masuk ke endometrium itu biasanya reseptivitas dari endometriumnya makin tinggi. Ini yang saya tampilkan adalah yang tadi saya sebutkan, vaskularisasi dari endometrium, kemudian ketebalan, gambaran trilaminar ini ada grade-nya. Grade A itu yang paling reseptif ya. Kalau grade B udah mulai menurun, grade C itu biasanya sudah tidak reseptif lagi. Nah ini grade A yang kita tahu ya. Triple line, kondisinya, tebalnya, biasanya di atas 7 mili. Kalau kita Doppler, kita lihat zona 3, zona 4, jadi pembuluh darah itu udah rapi masuk ke endometriumnya. Nah ini kalau sudah grade B begini, sudah ada sekresi progesteron, biasanya hiperekoik begini dia. Makin hiperekoik, makin nggak bagus dia. Biasanya reseptivitasnya makin menurun. Jadi kita menentukan, ya istilahnya memprediksi bahwa ini akan terjadi kehamilan setelah kita transfer embrio, kita melihat dari kondisi-kondisi ini. Nah ini dilihat jika kondisi seperti ini, kemudian dengan grade A, ini angka kehamilannya akan makin tinggi ya. Nah ini
sedikit saya sampaikan, karena saya sendiri tidak menggunakannya, belum dipinjemin kayak Dokter Wiku ya, masih jauh levelnya. Jadi baru lihat aja tadi, oh ini alatnya. Jadi nanti sama-sama kita hands on belajarnya. Jadi saya aja baru lihat alatnya pagi ini. Jadi ini AI feature-nya yang ada di Mindre, ada 4 kelas ya tadi di sana ya. Ada mereknya, apa tipenya, ada 4 tipe. Nah, tapi semuanya sudah katanya untuk bidang fertilitasi endokrinologi reproduksi udah ada nih semua, smart follicle sama smart eranya. Ini ya smart follicle 3D, cuman dapat gambarnya, nanti kita lihat sama-sama waktu kita turun hands on. Jadi kita cukup tampilkan gambar ovarium yang baik, kemudian nanti tinggal kita klik smart follicle, dia yang scan follicle-nya. Nanti akan dia bikin laporan seperti ini langsung untuk kondisi follicle dari yang volume paling besar sampai volume paling kecil, jumlahnya berapa dia kasih lihat. Nah, selanjutnya kita yang putuskan data itu mau kita buat untuk kita lakukan tindakan apa. Kemudian ini contohnya kalau yang 2D, jadi kita kasih gambaran yang baik, kita klik smart follicle-nya. Ini kata teknisinya ya. Nanti kita terapkan, kita lihat sama-sama. Udah langsung muncul dia. Diameternya, selama ini kita ngukur kadang-kadang, mohon maaf, ini folikel yang sama atau yang beda nih yang kita ukur. Gitu. Ya, ini nanti kita lihat sama-sama. Kemudian ini smart eranya. Dia langsung bisa tampilkan seperti ini, sampai dengan volume dari endometriumnya, bisa kasih lihat kita volume vaskularisasi flow index-nya. Jadi ya data-data untuk kita memberikan keputusan, waktunya habis katanya, memberikan pelayanan kepada pasien luar biasa banyak, tetap yang memberikan kesimpulan ya kita sebagai operator, sebagai dokter, untuk outcome yang baik untuk pasien. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini boleh ya 2 slide. Cuman ini kok keuntungan. Jadi keuntungan bagi klinisinya ya hemat waktu dan tenaga, kemudian dukungan pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi bias antar operator, dan meningkatkan pengalaman pasien. Pasien pasti lebih puas lagi. Kemudian ya take home message-nya, AI bukan pengganti kita. Mungkin saya harap Menkes dengar ya. Tapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan. Tapi kita harus bersiap untuk masa depan IVF yang presisi dan personal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.